Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 11 akan mempresentasikan final report APSI. Saya sendiri, Agnia Rahmadita. Saya sendiri, Rehan Rizky Mahadika. Dan saya Rosalia Zahra. Selanjutnya, CV2 adalah perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur yang memproduksi home appliance, yaitu liquid seasoning dispenser. Kemudian ada studi kasus. FRI 11 ini memiliki perusahaan yang bernama CV2. CV2 merupakan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. CV2 akan merancang sebuah sistem informasi produk yang berbasis web design. Web ini sebagai fasilitas yang memudahkan karyawannya untuk membeli material, mengelola transaksi, dan membuat pengadaan secara online. Yang dibutuhkan untuk merancang sistem tersebut adalah yang pertama, yaitu proses bisnis. Proses bisnis yang kita buat adalah sebagai berikut, yang ditujukan untuk menyampaikan aktivitas suatu produk atau jasa yang memenuhi tujuan organisasi. Selanjutnya ada basis data yang kita gunakan di PHP MyAdmin dari account sampai salary. Next. Lalu ada use case diagram yang bertujuan untuk menghubungkan dari sistem dan pengguna. Selanjutnya ada use case diagram ini, ada main activity-nya dari production staff, procurement staff, dan finance staff, dan juga admin. Selanjutnya ini yang diperlukan adalah activity diagram, yaitu menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari suatu proses bisnis yang telah dibuat. Activity diagramnya yang pertama adalah MPS menu, lalu ada produk menu, kemudian BOM menu, material request menu, view procurement dan view material, login dan logout, lalu ada procurement, lalu ada material, lalu ada procurement transaction, kemudian ada receipt, lalu salary, lalu ada jurnal, lalu ada procurement transaction dan invoice, kemudian ada employee, dan yang terakhir account menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian sistem yang dibutuhkan perusahaan CV2 yaitu class diagram, di mana class diagram ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk memberikan notasi dasar untuk diagram line yang ditentukan oleh UML dan menunjukkan struktur statis pengklasifikasian dalam sistem perusahaan CV2. Kemudian yang dibutuhkan adalah sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai laporan dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Ini adalah sequence diagram pada production staff untuk MPS, untuk produk, untuk BOM, untuk material request, kemudian untuk procurement, lalu pada procurement staff untuk procurement tersendiri, kemudian pada material, kemudian pada procurement transaction, kemudian pada material request, kemudian pada receipt, kemudian pada pada finance staff yang dibutuhkan adalah salary, journal menu, lalu ada procurement transaction dan invoice, lalu pada admin yang dibutuhkan adalah employee, kemudian ada account, lalu yang dibutuhkan sistem pada perusahaan CV2 ini desain interface, di mana desain interface ini untuk melihat preview sebuah konsep desain yang kemudian diberikan efek visual sehingga hasil gambar terlihat menyerupai wujud yang sebenarnya. Lalu di sini ada login page, kemudian ada material page dan material data input page, kemudian product page, lalu product data input page,
kemudian ada procurement page dan procurement data input page, kemudian procurement data dan data input, lalu ada MPS page, lalu ada BOM page dan data input page, kemudian ada procurement transaction page untuk data input page juga, kemudian ada invoice page dan invoice data input page, kemudian ada journal page dan journal data input page, lalu ada receipt page dan data input page juga, lalu ada receipt page dan receipt data input page juga, lalu ada salary page dan salary input page, kemudian ada employee page dan employee data input page, kemudian ada division page dan division data input page, lalu yang terakhir ada account page dan account data input page. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada source code. Nah, source code ini yaitu rangkaian pernyataan atau sebuah deklarasi yang ditulis dalam sebuah bahasa pemrograman komputer yang dapat terbaca oleh manusia. Saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami rancang. Nah, ini merupakan homepage dari web kami. Lalu di sini ada login page. Dan kita coba login menggunakan admin. Nah, ini merupakan tampilan menu dari admin, yaitu ada employee dan account. Pada employee terdiri dari production Ray, financial ni, dan juga procurement Ocha. Lalu di sini juga ada account. Kemudian kita mencoba login menggunakan akun production. Nah, pada akun production terdapat MPS, produk, material, material request, BOM, dan juga procurement. Pada MPS terdapat pada gambar di sini. Lalu ada produk, ada material. Nah, ini merupakan material yang kita gunakan. Lalu ada material request juga. Lalu ada BOM dan procurement. Kemudian kita login menggunakan akun finance. Nah, ini merupakan tampilan menu dari akun finance, yaitu ada jurnal, lalu ada procurement transaction, dan juga ada salary dari masing-masing karyawan, dan juga ada receipt. Kemudian yang terakhir ada procurement. Nah, ini merupakan tampilan dari procurement. Yang pertama meliputi procurement, lalu ada procurement transaction, lalu ada material, kemudian ada material request, lalu ada receipt. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.